Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan dari laporan yang telah saya kerjakan. Oke, yang pertama di sini saya mau menjelaskan teorinya terlebih dahulu. Di sini kita eh, akan menjelaskan yang saya ketahui tentang SCD, tipe-tipe SCD, teknik yang digunakan untuk mempertahankan dimensi yang berubah secara perlahan untuk proses pengumpulan data, dan bagaimana menerapkan perubahan dimensi secara perlahan di data warehouse. Oke, yang pertama SCD. SCD adalah tentang perubahan dimensi secara perlahan. Perubahan dimensi secara lambat adalah teknik data warehousing untuk menangani perubahan data dalam tabel dimensi yang terjadi secara perlahan seiring berjalannya waktu. Tabel dimensi adalah bagian dari skema database yang berisi data deskriptif tentang objek bisnis seperti pelanggan, produk, dan informasi lokasi. SCD mengelola bagaimana perubahan data ini dicatat dan disimpan untuk tujuan analisis dan pelaporan historis. Lalu ada tipe-tipe SCD. Yang pertama ada SCD tipe 1. SCD tipe 1 adalah mengganti nilai lama. Dalam metode ini tidak ada riwayat dari perubahan dimensi yang disimpan dalam database. Nilai dimensi dari data yang lama hanya diganti dengan yang baru. Jenis metode ini mudah dipelihara atau maintain dan sering digunakan untuk data yang perubahannya disebabkan oleh proses dari koreksi data, misalnya seperti penghapusan karakter khusus atau memperbaiki ejaan data. Yang kedua adalah SCD kedua, yaitu membuat catatan tambah. SCD kedua adalah membuat catatan tambahan baru. Dalam metodologi ini, semua perubahan sejarah dimensi ini disimpan dalam database. Melakukan perubahan atribut dengan menambahkan baris baru. Menggunakan primary key yang baru ke dalam tabel dimensi. Selain itu, terdapat penambahan kolom tanggal efektif dan indikator saat ini dalam metode ini. Penambahan kolom indikator ini atau Purine indikator ditulis dengan Y. Dan untuk kolom tanggal efektif atau effective date ditulis dengan start date dan end date. Memperkenalkan tipe 2 dari SCD ini menjadi suatu bentuk metode operasi data yang membutuhkan biaya mahal, sehingga belum sepenuhnya disarankan untuk menggunakan dimensi di mana atribut baru dapat ditambahkan di masa yang akan datang. SCD tipe 2 jauh lebih fleksibel untuk menyimpan sejarah perubahan data, karena dapat menyimpan perubahan data sebanyak apapun tanpa harus mengubah struktur tabel itu sendiri. Lalu yang terakhir ada SCD tipe 3 adalah menambahkan kolom baru. Dalam tipe ini biasanya hanya nilai dimensi saat ini dan sebelumnya disimpan di database. Nilai baru dibuat dalam kolom sekarang atau current type. Dalam kolom lama yang diberi nama lama atau sebelumnya previous type. SCD tipe-tipe menggunakan kolom untuk menyimpan data lama setelah perubahan terjadi yang menyebabkannya tidak terlalu fleksibel untuk metode ideal digunakan pada situasi di mana tidak terlalu banyak data perubahan yang ingin disimpan atau jumlah perubahan yang ingin disimpan. Diketahui secara pasti metode ini juga apabila perubahan data pada atribut tersebut akan mempengaruhi banyak baris data lainnya, atau nilai atribut ini diubah oleh banyak baris dan data lain secara bersamaan. Lalu yang ketiga adalah teknik untuk mempertahankan dimensi yang berubah secara perlahan. Beberapa teknik umum untuk mempertahankan dimensi yang berubah secara perlahan meliputi: pertama ada time stepping, menambahkan kolom start date dan end date untuk mencatat periode validitas data. Yang kedua ada flagging, atau menggunakan kolom satu atau flag untuk menandai data yang aktif dan tidak aktif. Yang ketiga ada historical tables, untuk memisahkan data historis ke dalam tabel terpisah untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas tabel utama. Lalu yang terakhir ada audit columns, menambahkan kolom audit seperti created by, created at, update by, dan update at untuk melacak perubahan dan siapa yang membuat perubahan. Lalu yang terakhir menerapkan perubahan dimensi secara perlahan dan harus itu bisa analisis persyaratan, itu kita menentukan jenis SCD yang sesuai, lalu desain suatu tabel yang dapat mencatat perubahan. Lalu implementasi implementasi ETL atau extract transform load yang
membuat proses ETL untuk menangani perubahan data sesuai tipe SCD. Uji dan validasi. Pastikan perubahan dicatat dengan besar. Lalu ada pemantauan dan pemeliharaan. Memantau dengan mengoptimalkan kinerja dan integritas data. Oke, sekarang kita masuk ke praktikum, laporan praktikumnya. Oke, di laporan praktikum ini, pertama saya membuat database perpustakaan seperti pada instruksi, lalu meng-create table authors dengan dua data yaitu ID dan name. ID adalah primary key dan name-nya dengan tipe data varchar. Lalu ini hasil dari table pertama. Lalu yang kedua kita membuat table genres. Tabel genres, saya membuat dua data juga yaitu genre ID dan genre name dengan genre ID sebagai primary key. Lalu ini hasil dari table genre. Lalu yang ketiga membuat table publisher dengan dua data juga yaitu publisher ID dan publisher name dengan publisher ID-nya sebagai primary key. Ini hasil dari table publisher-nya. Lalu kita membuat table location dengan dua data juga yaitu location ID dan location name. Ini hasil tabelnya. Lalu yang terakhir table books. Eh, di sini kita membuat 9 data yaitu book ID sebagai primary key, title, author ID, publisher ID, location ID, start date, end date, previous date, dan memakai foreign key untuk menyambungkan ke table-table yang tadi telah kita buat. Dan ini hasil dari table books-nya. Selanjutnya saya menginsertkan data-data dulu ke dalam table yang sudah dibuat. Di table author saya memasukkan author dan author M2, lalu di genre memasukkan ke data genre name dan genre satu, di genre 1 dan genre 2, dan di table publisher memasukkan ke data publisher name yaitu publisher 1 dan publisher 2, dan di table location memasukkan di data location name dengan location 1 dan location 2. Lalu di table books saya juga mengisi data-data yang sudah seharusnya dibuat. Nah, ini pertama ini hasil dari insert dari table author. Di sini ada author name 1 dan author name 2, dan ID-nya juga sudah terisi otomatis walaupun tadi kita di sana di atas tadi belum isinya, di SQL-nya belum diisi juga tapi tetap terisi otomatis. Dan ini hasil insert dari table genre. Kalau ini hasil insert dari table publisher, ini hasil insert dari table location, dan ini hasil insert dari table location. Oke, kita akan masuk ke dalam implementasi SCD-nya. Mungkin di SCD tipe pertama ini kita akan mengubah penerbit bukunya. Oke, di sini query-nya seperti ini, kita update di table book, set di publisher-nya di kolom 1 yaitu di primary key 1.
Dan ini hasilnya, publisher ID berubah, tadinya ini satu, sekarang berubah menjadi dua. Oke, kita akan masuk ke implementasi yang kedua, yaitu kita akan mengubah lokasi buku, tapi mau mau naruh mengupdate-nya di kolom terbaru. Oke, seperti ini. Query seperti ini. Dan di sini kolom baru sudah tertambah, dan location ID-nya juga berbeda dari yang pertama. Oke, yang ketiga, di SCD tipe 3-nya kita akan eh, mengubah genrenya. Oke, query-nya seperti ini, dan ini hasilnya. Genre previous genrenya sempat terubah, yang tadinya masih nol, sekarang sudah terisi. Oke, mungkin sekian saja dari presentasi laporan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.